Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mbak, piye kabarmu? Saya sering ngumbar sembarang nek sosial media. Sip. Di video kali ini kita akan membahas tentang para alumni santri atau pondok pesantren yang sudah mendunia. Siapa saja mereka? Sebelum lanjut ke videonya, yuk tonton dulu intronya. Apa yang Anda pikirkan saat mendengar kata alumni pondok pesantren? Apa kamu sama dengan orang yang bilang kayak gini? Kayak gini? Atau kamu orang yang pengen bilang, yalah cuman orang yang bisa sarungan yang kalau marah-marah itu ternyata adalah bukan santri tapi bapakmu? Jangan salah. Para alumni pondok pesantren ini juga banyak loh yang berkiprah di berbagai bidang, mulai dari kedokteran, penulis, pendidikan, politik, entertainment, main snack video, TikTok, semua ada. Tapi tolong, jangan pernah coba membandingkan sekolah umum sama mondok di pesantren. Dua hal yang jelas berbeda. Sebelum bahas ke videonya, yuk simak dulu ceramah sedikit. Bersyukur undang-undang pesantren yang diperjuangkan sekian lama, alhamdulillah atas izin Allah sudah diketok dan disahkan oleh DPR. Ini artinya apa? Santri yang dulu hanya dipandang sebelah mata karena ijazahnya dianggap tidak selevel dengan ijazah SMA, dengan undang-undang pesantren kita syukuri. Keluaran atau mutakharrijin dari pondok pesantren alhamdulillah sederajat dengan mereka yang keluar dari sekolah. Ada keunggulan tersendiri di balik kacamata awam mengenai mana yang lebih plus dan kurang plus. Sekolah atau jelas mencari ilmu, hukumnya itu bisa dibilang fardu ain, lebih ke arah wajib ya. Bahkan kalau ditempuh jauh pun harus diusahakan, seperti dalam sabda Rasulullah SAW, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, menandakan sejauh apapun ilmu tetap harus dikejar. Namun kalau orang Cina nuntutnya kemana? Berikut ini adalah lulusan-lulusan pesantren yang bisa dibilang sukses di gawangnya masing-masing, yang menandakan siapapun kamu dan dimanapun pesantren yang kamu selami, jangan patah semangat, kejar terus impian itu. Manjadda wajada. Juga mimpimu belum besar loh kalau belum ditertawakan. Amak selalu punya cita-cita, punya anak laki-laki yang bisa menjadi pemimpin agama yang hebat. Macam Buya Hamka itu. Merantaulah. Di bumi Allah yang lain, pasti Alif akan banyak bersembuh ilmu. Manjaya! Menara ini, kita berjanji akan selalu bersahabat sampai mati. Kalau kamu sudah pernah menonton film tadi, berarti Anda sudah kolot loh. Wes, cuplikan tadi adalah kisah dari film juga novel berjudul Negeri Lima Menara, karangan Kang Ahmad Fuadi. Film dan novel tadi cukup banyak mendapatkan atensi dari audiens karena mengambil setting di pondok pesantren Gontor. Novel yang mengambil setting pengalamannya selama menempuh pendidikan di pondok pesantren Gontor ini sukses meraih Social Impact Award dalam Education UK Alumni Award 2016. Lulus dari Gontor, Mas Ahmad melanjutkan pendidikan masternya di Royal Holloway University of London, Inggris. Dengan beasiswa Chevening, saat ini ia juga mendirikan komunitas Menara yang menyediakan akses pendidikan bagi komunitas yang kurang mampu.
Lahir dari keluarga menengah ke bawah di pedalaman Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tak melunturkan semangat Mas Ali Alatas untuk meraih mimpinya. Awalnya ia menempuh pendidikan di Pondok Pesantren As-Salam Al-Islami di Desa Sri Gunung, Sungai Lilin selama 6 tahun dengan dibiayai beasiswa. Lulus dari pondok, Mas Ali kemudian menorehkan prestasi dengan mengikuti program santri jadi dokter. Ia pun terbang ke Jakarta untuk menekuni pendidikan kedokteran. Selama kuliah, Mas Ali sempat ditunjuk menjadi salah satu delegasi mahasiswa kedokteran Islam Indonesia di Cyberjaya University College of Medical Science, Malaysia. Di negeri jiran itulah, Mas Ali Alatas mendapatkan kehormatan untuk mempresentasikan peran kedokteran Islam di Indonesia. Apa ada yang menggoda jiwamu, Duk? Sebenarnya ada, Umi. Dia pernah menolong Ana dan Erna waktu kecopetan dalam bis di Kairo. Mas, namanya siapa? Abdullah. Ingat film tadi kan? Kalau Anda sudah pernah menonton film tadi, seharusnya anak Anda udah garap yang kedua. Cuplikan tadi adalah sebuah film garapan Kang Habibur Rahman El-Siraji. Beliau adalah penulis novel juga film. Pria yang lebih dikenal dengan nama Kang Abi ini sempat menjadi santri loh di Pondok Pesantren Al-Anwar, Meranggen, Demak saat SMP. Ilmu agamanya semakin diasah saat ia mengambil gelar sarjana di Universitas Al-Azhar, Kairo. Pengalamannya inilah yang kemudian menjadi inspirasi sebagian besar novelnya. Ia dikenal sebagai salah satu guru besar di Tufts University, Amerika Serikat. Wow, siapa sangka dosen perguruan tinggi agama Islam negeri atau PTAIN pertama yang tercatat di Harvard Law School ini merupakan lulusan Pondok Pesantren Tremas, Pacitan, Jawa Timur. Kang Yudian juga sempat menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al-Munawir, Krapyak, sebelum melanjutkan pendidikan di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga. Saat itu, ia juga mengambil pendidikan di Fakultas Filsafat UGM. Lulus dari jenjang sarjana, Mas Yudian kemudian melanjutkan pendidikan magisternya dan doktornya di McGill University, Kanada. Setelah lulus, ia juga berhasil menjadi profesor dan tergabung dalam American Association of University Professor. Kamu mungkin familiar kan dengan lagu? Band ini cukup sukses loh, mengubah image santri menjadi lebih kekinian dan gaul lewat lagu-lagu mereka yang meledak di pasaran. Menariknya, keempat personel wali, Kang Faang, Kang Apoy, Kang Tommy, dan Kang Ovi, rupanya berasal dari sejumlah pondok pesantren loh. Kang Faang dan Apoy sama-sama saling mengenal saat sama-sama menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Modern Latansa, Pandeglang, Banten. Sementara Kang Tommy adalah lulusan Pondok Pesantren Al-Fatah Lampung dan Kang Ovi adalah alumni Pondok Pesantren Al-Hikmah An-Najiyah, Bogor.
Keempatnya baru bertemu saat sama-sama berkuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan membentuk Wali Band. Hingga saat ini, Wali merupakan salah satu band yang tidak pernah terlibat skandal negatif dan karya-karyanya selalu membumi. Nah, itu tadi adalah contoh kecil dari para alumni pondok pesantren yang sudah mendunia. Pahlawan nasional macam Bung Karno dan Bung Tomo adalah satu dari sekian banyak para santri yang ikut dalam perjuangan kemerdekaan loh. Di samping menelan pelajaran umum, ada hal yang sangat ditonjolkan dari sebuah pesantren, yaitu akhlak. Karena akhlak sungguh sangat penting baik ketika di pesantren maupun selepas dari situ. Akhlak itu sekiranya bisa dipakai ketika sudah keluar dari sebuah pesantren untuk kemudian menerapkan ilmunya di lingkungannya masing-masing. Pertanyaannya, kenapa akhlak itu sangat penting? Karena itu dapat memproteksi diri dari keduniawian yang sungguh sangat menggelikan di era sekarang ini. Lihat saja sosmedmu, banyak wanita dengan hijab yang tega menari-nari ria seakan ia paling seksi di dunia. Hak masing-masing memang, namun apakah mereka tidak malu dengan balutan khas seorang muslim, namun mempertontonkan auratnya? Sok suci lo woi, hijab itu kadang lebih busuk daripada yang enggak bos. Hijab memang identik dengan pesantren, tapi perlu diingat, berhijab belum tentu lulusan pesantren ya, tolong dicatat. Belum lagi para koruptor di negeri ini, gelar akademik yang sangat tinggi, pinter jelas, kenapa masih makan uang rakyat? Jawabannya karena nggak ada filter dari keduniawian. Sekali lagi, setinggi apapun gelar akademikmu, tapi jika kau tak beradab, maka hal konyol juga miris yang akan kalian lakukan di dunia nyata atau maya, fakta realita di kehidupan kita. Itulah ditekankan pentingnya sebuah akhlak untuk mengerem sifat keduniawian yang sangat gila ini. Dan pelajaran itu akan kalian temui di pondok pesantren. Memang benar lulusan pesantren ada pula yang kurang beretika, tapi jangan dilupakan bahwa ketika kita diberi sebuah lampu, apakah akan digunakan untuk menerangi atau malah dibiarkan itu semua kan kembali ke masing-masing toh? Piye menurutmu kan? Kalau punya anak mau disekolahin atau dipondokin? Atau mau dikawinin aja? Tulis di bawah ya. Ya wes aku tak ngopi sih ya, wes kalian ceramah aku. Terima kasih sudah mampir. Like jika suka, dislike kalau nggak suka, subscribe kalau berkenan. Kami dari Santri Bikin Project, nantikan project-project kami selanjutnya. Assalamualaikum dan ayo mondok.